Tiga emiten emas dari Indonesia yaitu ARCI, EMAS atau Merdeka Gold Resource dan PSAB resmi masuk ke dalam indeks global tambang emas junior yaitu MVIS atau Market Factors Index Solutions Global Junior Gold Miner Index atau sering disebutnya itu GDXJ gitu ya, dari US Ono. Singkatnya, mestinya sih ini jadi sentimen positif untuk emiten tambang emas di Indonesia secara umum ya, dan atau khususnya tuh untuk emiten tambang emas yang tiga tadi disebut di awal itu tuh, karena ya masuk ke situ jadi ya mestinya ini sih jadi sentimen positif ya, berita positif. Kenapa kok bagus ya, karena dengan masuk ke indeks itu tuh, ke GDXC itu tadi tuh, saham tambang emas di Indonesia jadi lebih banyak yang lirik gitu loh, jadi go internasional lah, jadi mata internasional jadi ngelirik juga saham tambang emas di Indonesia, khususnya tiga saham yang tadi baru masuk. Sebenarnya sebelum ketiga ini nih, BRMS sudah masuk duluan. Jadi totalnya di Indonesia ada empat yang udah masuk. Kemudian jelas kenapa kok bagusnya yang kedua adalah jadi ada potensi inflow asing tuh datang lagi nih. Ada potensi inflow asing lagi di Indonesia yang mana itu juga dibutuhkan khususnya untuk IHSG di sekarang ini kan. Tapi apakah market juga ngerespon bagus juga? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitraku Sekuritas. Nah, sebelum kita lanjut bahas si tiga saham yang tadi baru masuk ke GDXJ itu ya, kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah 1,6%, tutupan di 7022,29. Seperti yang dari kemarin dibahas, kalau IHSG ada potensi ke 7000 atau bahkan lebih bawah. Tadi low-nya sempat sampai 6917,32. 6800-nya sih belum disamperin ya. Ya, udah masuk area-area yang memungkinkan memang jadi area support, makanya tadi sempat membal, tapi tetap hati-hati, belum ada sinyal rebound yang clear bagus, dan malah ini momentum turunnya kencang banget ya. Gampang ngelihat sih dari awal 2026, dari Januari sampai sekarang kan downtrend tuh, downtrend minor, apa namanya, downtrend minornya baru selesai kalau udah naik ke atas 7527 ya. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, santai aja dulu. Kok santai sih, apa namanya, jangan lupa pasang trailing stop, stop loss, dan take profitnya lah ya. Strategi antisipasinya diterapin ya, santai. Maksudnya kalau misalnya emang nggak ada sinyal, nggak ada saham-saham yang emang aduh kok butek banget sih gitu ya, saham watchlist saya nggak masuk, itu ya udah, nggak harus dipaksain beli. Kalaupun beli, trading jangka pendek dulu, nggak apa-apa itu ya. Jadi tetap stay safe, strategi antisipasinya dijalanin, mau mantengin kayak mau pakai fitur-fitur yang tadi disebut, trailing stop, stop loss, take profit, itu bebas. Yang penting jangan telat jualan aja, yang penting biar nggak telat jualan. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini, ada beberapa yang mau dibahas, nggak semua seperti biasa. Ada tiga lah ya. Yang pertama EMAS, jadi kita bahas hapcunya dulu nih. Di bulan Februari lalu, pertengahan menjelang akhir, seingat saya tanggal 23, itu sempat masuk ke dalam list stock ideas. Strateginya beli ngantri 7350 dan stop loss kalau turun ke bawah 7050. Nyamperin 7350-nya, yang saya nggak tahu pada dapat barang atau enggak, karena low-nya persis di 7350 pada tanggal 9 Maret. Kemudian setelah itu sempat turun. Kemarin hari Jumat tanggal 13 itu malah tutup di 700. Saya pikir mau ngetes 7350 lagi, tapi ternyata hari ini open gap up dan naik. Ya, mungkin karena ada berita masuk ke indeks GDXJ itu ya, masuk ke indeks yang jadi rujukannya si Vanek. Kemudian dengan hari ini naik ke 9000, tutup di 9075 ya. Itu ya udah lunas target yang ada di dalam stock ideas kemarin, karena targetnya itu cuma di 8 ribuan itu ya. Jadi buat yang udah jualan mungkin happy cuan, yang belum jualan happy cuan juga karena masih ada
masih floating profit kan. Pasang trailing stopnya di 8 8875 atau 8850 karena struktur di intraday-nya selama nggak ke bawah 8900 ya ini masih ke atas nih gitu ya. Happy cuan EMAS. Kedua ada ULTJ. Waktu itu strateginya ada di dalam list stock ideas tanggal 12 Maret. Dapat barangnya tanggal 13 hari Jumat, beli di 15.35. Dan hari ini tutup di 16.35. Jadi harusnya ada floating profit lah karena waktu itu target TP1 sih di 16.70 ya. Jadi ini masih OTW ke sana. Buat yang masih ada barang hold dulu nggak apa-apa, yang udah jualan sih happy cuan ya. Tetap happy cuan lah yang udah jualan. Yang masih ada barang pasang trailing stopnya boleh dipasang di 1600 nggak apa-apa buat jaga-jaga lah ya, kalau ternyata balik arah cepet banget biar nggak balik minus lagi aja gitu. Atau di 1590 1585 boleh, yang penting sempat exit dalam posisi cuan ketika harga balik ke bawah lagi gitu sih ya. Happy cuan OLTJ nya yang ketiga bull. Nah kalau ini di spill waktu live trade pagi tadi, di spillnya di berapa waktu di sini nih, alah salah, di spillnya itu kita tadi enter bareng-bareng sih di sekitar 308 ya. Ada yang cuman serit satu rit maksudnya 308 mungkin dijual di 316 320 gitu ya. Ada yang mungkin sempat 2 kali enter karena ketika udah nyampe 320-an di awal ya, kita geser ke intraday-nya sinilah, nyamperin 308 306 malah 304 malah ya low-nya. Kemudian naik sempat sampai ke 328. Kemudian saya nggak tahu pada jualan di berapa. Yang jelas tadi udah bareng-bareng dibahas udah boleh dijual di TP-TP gitu ya. Kemudian nyamperin 308 lagi dan sempat naik sampai ke 332 ya. Dan tadi juga di spill buat yang masih pengen hold, pasang trailing stopnya atau update stop lossnya di 316. Jadi kalaupun sekarang masih ada barang, bukan harusnya sih, boleh update stop lossnya di 316 supaya kalau ini turun ke bawah 318 sempat jualan gitu ya. Dan yang udah jualan ya jelas happy cuan, yang belum jualan juga happy cuan sih, karena harusnya mau besok ternyata turun, mudah-mudahan nggak gap down sih. Kalau gap down mah misal gap down open di 308 lagi ya beda cerita itu ya. Mudah-mudahan turunnya teratur jadi tetap bisa amankan posisi dan masih bisa tetap exit dalam posisi cuan. Happy cuan bullnya. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin. Yang pertama Inco. Ternyata Inco tutup di bawah 5.500. Jadi ini gagal strateginya kemarin ya, kena cut loss. Jadi bukan hanya happy cuan aja yang dibahas, cut loss ya fair lah, ini cut loss ya udah cut loss. Kenapa cut loss kalau tutup di bawah 5.500? Karena ketika tutup di bawah 5.500 ini struktur uptrendnya di breakdown, ada change of character, artinya ya uptrendnya udahan gitu. Jadi ya saya pilih exit dulu aja. Kalau memang masih minat incar Inco, tunggu agak bawah, mungkin mau ngetes area 5200-an atau malah saya sih lebih serk area 4300-an sih gitu ya. Kemudian yang kedua ada MDKA nih. MDK-nya malah belum dapat barang karena strateginya ngantri 2950 minimal, kok minimal sih, paling enggak paling tinggi itu 2960 lah. Lo hari ini baru 2970, jadi jelas yang ngantri di 2960 paling enggak itu pasti belum dapat gitu kan. Kalau untuk MDKA saya masih pilih ngantri 2950 atau 60 sih. Buat yang mungkin tadi udah beli ya mau nggak mau stop lossnya tetap ya, kalau turun dan tutup di bawah 2620. Jadi yang kemarin di versi YouTube itu strateginya antri di dua level, 2960 dan 2780. Stop loss lagi ya, stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 2620 dan target TP1 ada di 3700 gitu. Kemudian saham ke udah dua nih. Sekarang kita bahas ini nih, 3 saham Arci, Emas, PSAB yang masuk ke indeks Vanek. Balik lagi kita mau lihat respon marketnya ya. Jadi kita review dari sisi technical. Kenapa ya? Jelas
berita bagus lah, berita positif gitu kan, karena berita ini juga jelas-jelas ada potensi mancing inflow asing. Dan kita lihat apakah market juga ngerespon dengan cara yang sama dengan berita yang keluar. Maksudnya berita ini berita bagus, apakah market juga ngerespon bagus. Kita lihat archinya dulu dah. Archie sebenarnya kemarin sempat masuk dalam stock ideas, ngantrinya itu seingat saya di 1600 ya. Cek aja di room cuan community, ada di pin message itu pasti. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1470. Jadi buat yang beli di 1600, entah itu dapat hari Jumat atau dapat hari ini tadi, mestinya sih ada floating profit. Buat yang cuma beli mau trading pendek doang, berarti kita lihat swing intraday-nya ya ini udah jualan sih, karena di swing intraday-nya dia udah turun ke 20 pullback terakhirnya ya sinyal sell. Buat yang nggak ngeh kalau ternyata di intraday-nya ada sinyal sell, besok sih bisa siap-siap jualan gitu ya. Kalau memang mau nge-swing agak santai, ngincer area gap ini, siapa tahu nyamperin 1800 gitu ya, mungkin ya pasang stop loss atau ya pasang stop loss paling nggak 1465 atau 1470 gitu ya, karena kemarin stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1470. Dan ini ada kemungkinan memang si Archie bikin sideways dengan range menyempit, mudah-mudahan kayak gitu, karena kalau ternyata bikin sideways dan range-nya menyempit, maka ada potensi memang ke 1800-an atau bahkan 1900 gitu ya. Itu untuk Archie-nya. Kemudian yang kedua ada PSAP. PSAP ya ini sih kemarin-kemarin lemot ya. Dan beberapa hari yang lalu, di pekan lalu sih, tanggal 10 itu area membalnya sebenarnya bagus. Jadi kalau misalnya dari bulan awal Februari sebenarnya sih itu area membalnya bagus, karena di sini membal. Nah, membal dari area ungu-ungu itu menarik sih itu. Kemudian ada rejection dan lanjut koreksi ya. Satu hal yang menarik di sini adalah dia turun ngetes area 468 lagi, yang ini kan lowest close waktu Februari kan, kemudian membal dan sebenarnya ketika kalau view-nya kita sempitin cuman segini nih ya, artinya kan ini ada gerak harga turun gitu kan, kemudian rebound nih tanggal 10 dia kemarin rebound, kemudian ada rejection dulu, turun dulu, dan hari ini itu dia sah ada satu setup lah ya untuk rebound, untuk jadi setup buy, satu sinyal untuk jadi setup buy itu maksud saya. Tapi targetnya pendek, dan ya area belinya kalau sekarang ya cukup jauh dari harga penutupan hari ini, karena hari ini tutup di 555 ya. Hari ini menguat berarti market kan merespon positif ya, market merespon bagus juga sesuai dengan berita yang muncul lah. Tapi buat yang belum punya barang ini yang agak tricky, karena kalau beli di sekarang ini hitungannya high risk, karena ya baru tes area yang masih direspon jadi resisten kan. Dan idealnya ngantri agak jauh, memang ngantrinya yaitu paling nggak di 555 atau di bawah 500 sekalian. Stop lossnya jelas di bawah 446 atau setidaknya di 464 itu sih ya. Jadi kalau kita lihat si PSAB membalnya ini seru, bagus, strukturnya juga masih naik ya, cuman setelah dia turun ke bawah 565 tuh di tahun lalu sih, ini uptrend minornya selesai, jadi memang ada potensi terkoreksi lebih dalam, dan dia koreksinya bikin channeling gitu ya, down channel, bearish channel gitu. Coba kita pandai pas nggak sih ini. Nah gini kan, kemudian kan gini nih channeling ya. Nah jadi kalau misalnya lanjut naik masih ada peluang memang ke 600-an, 650-an ada, tapi juga ada potensi dia ngetes 500-an lagi. Jadi hati-hati kalau beli di sekarang sih, emang agak riskan, karena ya ini area 580 ini area yang masih direspon jadi resisten. Jadi buat saya nggak masuk akal kalau baru beli di 550-an gitu ya. Itulah itu untuk
pesapnya. Next ada pesap, balik lagi ke pesap dulu. Buat yang emang fans pesap garis keras gitu, boleh juga dipantau buat bekal fast trade kali ya, atau cek di swing intraday-nya lah. Di swing intraday-nya memang selama nggak ke bawah 515 maka masih ke atas tuh arahnya. Jadi boleh tuh kalau misalnya ngantri di 540 atau 530-an, stop loss ya di 510 berarti ya. Paling gitu sih. Strategi paling apa ya? Paling atas lah belinya gitu. Next. Yang ketiga sih emas. Nah, emas selain ini saham yang emang masih jadi salah satu favorit saya ya. Sayangnya nggak masuk ke dalam list ISSI aja sih, karena ya rasio utangnya masih gede. Ternyata dia lompat. Seperti yang tadi sempat dibahas, sempat masuk ke dalam list stock ideas sebelumnya. Dan sudah cuan harusnya. Apalagi hari ini tutup di atas 8.900 ya. Previous highest price. Jadi dengan tutup di atas 8.900 ini jadi ada break structure dan confirm dia lanjut uptrend selama nggak turun dan tutup di bawah 7350. Itu sih. Jadi gini nih, ini si emas strukturnya masih uptrend, masih naik ya, uptrendnya masih oke, bagus, meskipun sudah ada tanda-tanda pelemahan uptrend sebenarnya sejak sejak Januari lah ya. Ini ada dari mana taunya, karena di sini sudah muncul beberapa kali sinyal bearish divergence. Tapi ingat, sinyal bearish divergence itu adalah sinyal pelemahan tren yang udah terbentuk, jadi bukan pembalikan arah. Bukan maksudnya itu bukan ketika muncul sinyal divergence adalah tren udah selesai, itu enggak gitu. Kecuali breakdown 7350 konteksnya kalau di sekarang, karena 7350 itu neckline-nya dari sini nih. Kalau misalnya besok ternyata merah gitu ya, merah ada pola-pola bearish reversal atau rejection, ini mestinya juga RSI nekuk ke bawah, maka ada potensi bearish divergence juga kan. Nah di situ neckline-nya 7350 dan di sini juga low validnya, artinya selama nggak ke bawah 7350 maka arahnya masih ke atas. Jadi buat yang udah jualan ya udah happy cuan, nggak perlu buru-buru FOMO langsung buyback gitu ya. Yang masih ada barang, pasang trailing stop di 8875 atau 8850. Kenapa? Karena kalau seperti yang udah dibahas di awal tadi, kalau turun ke bawah 8900, ini struktur di intraday-nya turun ke bawah pullback terakhir, maka ada potensi terkoreksi gitu ya, koreksi lebih dalam, entah itu cuman ngetes area 8800-an atau malah ngetes area-area sini nih. Saya sih lebih srek kalau misalnya pengen buyback gitu ya, lebih srek 8300 ke bawah gitu. Kecuali emang ada pola-pola continuation yang dikonfirm dan lanjut ke atas. Nah buat yang buat fans emas garis keras ini sih dipantau dulu aja buat fast trade besok kali ya. Ya, atau nge-swing pendek pakai intraday-nya gitu selama nggak ke bawah 8900 kan arahnya masih ke atas. Tinggal diatur aja kalau misalnya pokoknya saya mau beli emas gitu, ya udah stop loss-nya di 8875 atau 8850. Kalau saya pribadi pengen beli biar agak santai, kondisi market juga lagi kayak gini, saya pilih area 8300-an atau lebih bawah gitu sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight karena ini ternyata emasnya oke juga nih ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam stock ideas untuk besok hari Selasa 17 Maret 2026 ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada IATA nih. Nah si IATA hari ini menguat 14,9%, tutup di 77, dan jadi ada pola bullish engulfing yang oke juga ini. Kemudian juga ada setup CB1 minimal sih dominatrix CB1 yang kebentuk. Selain itu ini kan downtrend ya, jelas lah kita lihat kalau ini downtrend. Setidaknya di 2026 ini kan dia turun tuh ada zigzag lower high lower low gitu.
Tapi karena hari ini dia naik, apalagi tutup ya di atas 75, maka downtrend minornya ini selesai. Downtrend minornya selesai dan ada potensi lanjut rebound lebih tinggi gitulah ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 89, area yang sebelumnya jadi 8990 lah ya. Area yang sebelumnya nih jadi resisten gitu beberapa kali kan, itu di tes. Mudah-mudahan juga berhasil breakout. Kalau breakout sih bagus. Di sini juga sudah ada bullish divergence. Jadi buat yang minat beli IATA, saya sih pilih ngantri ya belinya ya. Ngantri di 70 dan 66. Dua level itu boleh. Sebenarnya area belinya ada tiga sih, tapi saya pilih yang bawah ini aja, dua yang bawah. 70 dan 66, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 63. Target TP1 ada di 86. Jadi kalau misalnya dapat di 70 pun ke 86 juga lumayan gitu ya. Kenapa dibagi dua? Supaya nggak terlalu gede aja stop lossnya, nggak terlalu gede resikonya gitu ya. Kemudian yang kedua, Raja. Kok Raja sih? IATA Ratu maksud saya. Raja mah berapa hari kemarin sempet ya. Ratu yang udah agak lama. Nah si Ratu ini buat yang belum punya barang aja. Ratu sebenarnya juga udah pernah. Cuman mau remain buat yang belum punya barang dan minat beli Ratu. Belinya lagi. Ini si Ratu. Sorry ya, si Ratu hari ini tutup di 4840. Tadi sempat turun sampai ke 4300, kemudian tutup di 4840, berarti ada sempat membal dan candlenya jadi candle merah memang bodinya, tapi meninggalkan shadow bawah yang cukup panjang. Shadow atasnya ada tapi kecil sekali dibandingkan dengan bodinya. Buat yang udah punya barang masih oke disimpan. Buat yang belum punya barang ini masih bisa dibeli di 4670, nggak apa-apa, level entry-nya di situ. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 4200. Dan target TP1 memang di 7400 ya. Nargetin situ boleh, tapi hati-hati ketika udah nyampe 5750, TP-TP entah sebagian atau seberapa dulu di situ nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua yang ketiga ada Soci. Nah si Soci ini ceritanya memang beberapa pekan terakhir, sejak Februari pertengahan menjelang akhir lah itu dia turun kan. Kemudian di sini ada setup dan strukturnya ini masih naik uptrend. Low valid udah kebentuk. Sorry, kok low valid sih? Iya, low valid udah 354. High valid juga udah, maka trading range ada. Nah, hari ini tutup di 428. Ini sebenarnya area beli nih si Soci, karena level entry di 460 dari setup yang udah kebentuk, dan level entry di 404. Tadi nyamperin level entry di 404. Jadi buat yang udah punya barang, entah itu beli di 460, sedikit di atas 400, atau di 404 tadi hari ini ya, hold dulu aja nggak masalah, nggak perlu nambah dulu nggak apa-apa. Buat yang belum punya dan minat beli Soci, ngantri 404 dulu boleh untuk memperkecil resikonya ya. Ngantri 404, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 354. Jadi kalau turun tutup di 352 atau lebih bawah berarti gagal. Kemudian target TP1 memang di 700. Cuman hati-hati kalau udah nyampe 520, TP-TP dulu sih boleh ya, tas bagian atau seberapa atur aja dulu gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Selasa 17 Maret 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.